Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bangun lagi setelah kematian tadi kita malam. Karena di malam hari tadi kita tidur itu adalah sebagian dari kematian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki malam atau hari ke 24. Mudah-mudahan selama 24 hari ini kita diberikan pahala yang berlipat ganda atas setiap amalan, setiap bacaan Al-Quran, setiap langkah, dan setiap apapun kebaikan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan adab bermedia sosial. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haji, al-adabu fauqal ilmu. Adab di atas ilmu. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang berpengetahuan luas, tapi tanpa adab ilmu itu kosong. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang ayat tabayyun, namanya ada ayat tabayyun. Di zaman sekarang ini banyak Pak, info-info hoax di media sosial itu banyak sekali. Maka dari itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu sendiri. Korelasi dengan zaman sekarang itu tombol share, tombol posting ulang. Mungkin Bapak Ibu yang bermain IG ada namanya posting ulang ya. Itu adalah ujian keimanan, karena begitu banyak informasi yang terkumpul di media sosial, orang tuh tidak melihat sumbernya, tapi tiba-tiba di posting ulang atau di share, tidak melihat kebenarannya dulu. Kemudian banyak orang yang merasa berjasa menyebarkan informasi tanpa tahu itu benar atau salah. Jadi jari kita itu lebih cepat dari pikiran kita, Pak Bu. Jari kita lebih cepat daripada pikiran kita. Kita berkomentar di suatu postingan misalkan.
Kita berkomentar di suatu postingan dengan memberikan statement yang kurang baik atau tiba-tiba menyalahkan satu kesalahan di dalam postingan tersebut, maka kita harus pintar-pintar memfilter dan memberikan sebuah informasi dengan benar, melihat dulu kebenarannya seperti apa, sumbernya dari mana, itu harus jelas. Maka dari itu kita harus mentabayun suatu informasi yang tersebar di media sosial. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu sekarang sudah menjadi tempat curhat, sudah menjadi tumpahan emosi, Pak Bu. Makanya banyak orang-orang yang berkelahi atau orang-orang yang saling menghujat, saling menghina di media sosial. Akhirnya ada orang yang langsung ketemuan, langsung gelut, Pak Bu, gara-gara komentar, gara-gara postingan dikomentar dengan tidak baik. Maka dari itu falyakul khairan aw liyasmut. Ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya, yaitu ulamanya adalah Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menjelaskan bahwasanya sekarang mulut itu bertransformasi menjadi jempol, Pak Bu, menjadi jari. Jadi mulut itu sudah bertransformasi menjadi jari, menjadi jempol. Kenapa? Karena di zaman yang penuh dengan teknologi, penuh dengan media sosial ini, mungkin Bapak Ibu yang kebanyakan tuh punya Facebook ya Pak, punya Facebook Pak. Di situ jari itu lebih cepat dari pikiran kita, lebih cepat, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Jadi tiba-tiba langsung dikomen, langsung memberikan komentar dengan komentar yang tidak baik. Nah, maka dari itu jari kita harus dijaga seperti lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau ketiklah yang baik atau diam. Kemudian di era digital ini bahaya menggibahi atau mencari kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, kata Allah. Apakah kamu menyukai memakan daging saudaramu sendiri, kata. Jadi kalau kita menggunjing, menggibah, tidak hanya di dunia nyata ya, tapi berlaku juga di dunia maya. Karena hal itu kita harus menjaga jempol kita, jari jemari kita agar tidak berkomentar atau menggibahi sesuatu, mencari kesalahan orang lain dengan mudahnya. Karena hal itu sebagiannya adalah dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tajassus, mencari-cari kesalahan,
Jadi sekarang tajasus itu berubah jadi stalking, Pak, Bu. Stalking itu mencari kesalahan orang lain dengan sedetail mungkin. Dilihat media sosialnya, dilihat kehidupan pribadinya, dilihat dari keluarganya. Jadi Pak, Bu, kita harus menjaga keluarga kita dari hal-hal yang berbahaya di media sosial. Sekarang ada AI. Misalkan wajah kita dijadikan pemain, bisa dijadikan apapun pokoknya, Pak. Jadi bahaya. Wajah kita jangan sampai terpampang banyak di media sosial, karena hal itu akan membahayakan diri kita sendiri juga. Bahaya, Pak, Bu. Makanya sampai sekarang dan dari dulu wajah Nabi Sayyidina Muhammad tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat menggambarnya. Karena apa? Karena beliau tahu nanti di zaman yang akan datang akan mudahnya memanipulasi wajah-wajah orang lain. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah Nabi kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada 4 poin dari contoh perilaku tidak beradab di media sosial. Yang pertama, cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Menyerang fisik atau karakter seseorang di kolom komentar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kasus orang yang dibully di kolom komentar sampai depresi, Pak, Bu. Sampai depresi, stres. Dan kemarin ada kasus terbaru di Jawa atau di mana ya, saya lupa. Ada seorang karyawati yang bermain belakang dengan pemilik toko, atau selingkuh. Jadi pemilik tokonya sudah mempunyai istri, karyawatinya belum menikah, umur 20 tahun. Dan ketika melihat komentar, Bu, banyak sekali hujatan, Pak, Bu. Jadi orang-orang yang melihat hal ini, yang melihat berita seperti ini, dengan mudahnya jempolnya, jari jemarinya mengetik dengan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu dia sampai depresi, sampai mau bunuh diri karena komentar yang dilihatnya itu tidak pantas. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjaga jari kita seperti halnya dengan lisan kita, karena itu sama-sama dipergunakan dengan hal yang sama juga. Tangan dan lisan kita itu sama. Lisan harus mengucapkan dengan baik, dengan sopan santun. Tangan harus digunakan dengan baik, bersalaman dengan baik. Maka dari itu harus sama-sama dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, doom scrolling dan julid, yaitu menghabiskan waktu mencari kejelekan orang lain hanya untuk bahan olokan. Dengan bahan olokan, kita menghabiskan setiap waktu terus di media sosial mencari kesalahan orang lain, sampai-sampai kita lupa sholat, kita lupa ngaji, lupa beribadah.
hal itu sudah menjadi kerugian bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, flexing yang berlebihan menimbulkan hasad, iri, dengki pada orang lain yang melihatnya. Itu bisa jadi penyakit ain, Pak, Bu. Bisa menjadi penyakit ain, bahaya. Kemudian yang keempat, menyebar fitnah atau hoax, menggugah informasi yang memecah belah bangsa atau umat tanpa bukti. Sekarang banyak antar umat beragama, antar suku, banyak, Pak, Bu, menjadi bahan memecah belah tuh di media sosial. Sampai-sampai kemarin yang di penjara tuh ada yang menghina suku Sunda tuh. Sekarang masih di penjara dia tuh. Karena sudah menjadi rahasia umum. Beliau namanya tuh Resmob. Resmob itu. Itu hati-hati, perkataan kita di media sosial itu sangat berpengaruh karena menjadi memori digital yang selamanya akan ada. Maka dari itu pahala jariah dan dosa jariah juga ada di situ. Kita berbuat kebaikan, membuat konten kebaikan, membuat konten ngaji, membuat konten di YouTube kayak ceramah seperti ini, itu akan menjadi pahala jariah nanti sampai ke akhirat. Kita sudah meninggal misalkan, tapi karena ada media sosial, ada konten-konten kebaikan yang sudah kita posting, maka dari situ menjadi pahala untuk kita, menjadi pahala jariah untuk kita di akhirat nanti. Perjalanan. Begitupun dengan dosa jariah. Kalau kita memposting hal-hal keburukan, mau dari komentar, mau dari postingan, atau caption-caption yang bisa memecah belah umat dan bangsa, itu akan menjadi dosa jariah pula nanti ketika kita meninggal. Jadi hati-hati, mulut dan tangan harus selaras kebaikannya. Terakhir dari saya ada pesan dari seorang ulama untuk netizen, Pak, Bu. Jadi di media sosial itu namanya jamaah mah, namanya itu netizen. Kalau di sini jamaah. Beliau berpesan, simpanlah hartamu di sakumu, tapi simpanlah lisanmu dan jarimu di balik akalmu. Jangan biarkan jempolmu bergerak sebelum akalmu memberi izin. Sebelum akalmu memberi izin. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Salahnya dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.